Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lele Sabar Madura, kali ini kita kedatangan salah satu master perlelean yang ada di Kabupaten Bangkalan. Beliau tidak asing lagi di telinga kita. Beliau adalah Bapak Kudus dari Geria Abadi Bangkalan. Sahabat Lele Super Madura, selain pembibitan, Pak Kudus juga ahli dalam pembuatan probiotik rabal ya Pak ya, dan juga pembesaran. Namun pertemuan kali ini saya akan tanya-tanya kepada Pak Kudus tentang pembibitan, karena beliau adalah salah satu senior pembibitan mungkin yang paling lama ya Pak ya. Pak Kudus mulai dunia pembibitan itu sejak tahun berapa Pak? Lupa saya. Saking lamanya lupa. Iya. Begini Pak, saya ada pertanyaan kepada Pak Kudus, terutama dalam pembibitan lele. Apakah benar gradingan terakhir itu kurang bagus Pak? Saya kurang paham juga sih. Soalnya yang dimaksud grading terakhir itu kayak apa? Apa yang benar-benar terakhir? Apa nomor 2? Atau nomor 3 ke bawah? Gimana Pak? Yang dimaksud grading terakhir dalam pembibitan itu gimana? Menurut saya gradingan terakhir, ya bibit yang paling terakhir itu. Yang paling terakhir, paling sisa-sisa paling terakhir itu bibit gradingan terakhir. Jadi kalau kita jual 3 kali, yang 4 kalinya berarti Pak? Bisa jadi. Kalau bibitnya itu agak rata, bisa jadi yang ketiga kali. Yang ketiga kali. Iya. Mungkin tergantung dari penjualan kita ya Pak ya. Iya. Kalau yang beli dalam jumlah besar, berarti grading ketiga bisa dikatakan yang terakhir gitu ya. Soalnya saya pernah gradingan terakhir itu tinggal 2.000. Tinggal 2.000. Menurut saya itu gak mungkin besar. Coba dikasihkan ke teman pembesaran, dikasihkan dengan cuma-cuma. Iya. Tapi ternyata dapat 2 bulan saya tanyakan, kok normal-normal saja. Pertumbuhannya biasa. Biasa. Apa mungkin karena gratis? Ya nggak tahu. Mungkin juga sih. Terus panennya itu berapa lama Pak? Dari ukuran berapa itu yang dimaksud grading terakhir yang 2.000 tadi? Waktu Pak? yang saya kasihkan itu grading 3. Grading 3. Panenan? Panenan normal 2,5 bulan sampai 3 bulan habis. Ya kalau itu sih normal Pak. Kalau saya grading 5 aja, panen pertama itu pakan normal masih 2 bulan 1 minggu. Ya sama, ya 3 bulan lah habis. Kalau nggak percaya mari antar ke orangnya. Yang dikasih bibit sama Bapak? Ya. Oh siap. Begini Pak, gimana menurut Bapak caranya agar gradingan terakhir tadi bisa normal sesuai seperti yang Bapak katakan tadi? Bibit ukuran 3, panenannya normal, padahal gradingan terakhir. Apakah ada cara-cara khusus, tip-tip khusus dari Bapak? Ya menurut saya tetap pakannya normal sekali 2 kali. Tapi yang saya anjurkan itu pelet itu selalu dibibis sama probiotik. Yang mana probiotik itu saya anjurkan buat sendiri. Yang kalau ingin tahu buatnya itu lihat di YouTube cara buat probiotik rabal. Murah meriah dan ya lebih hemat untuk pakan. Cara buatnya lihat di YouTube aja. Cara buat probiotik rabal. Itu yang pokoknya kalau ngasih pakan tuh selalu dibibis sama probiotik. Sudah, walaupun dosisnya diperbanyak gak apa-apa. Toh walaupun itu buat sendiri, gak pakai beli. Nah, gitu aja menurut saya. Kalau menurut Pak Kudus sendiri, bibit itu dari kecil sampai panen memerlukan waktu berapa bulan? Paling nggak gini, naik 1 tingkat misalkan dari ukuran 3 ke ukuran 4 itu berapa hari? Dari 4 ke ukuran 5 itu berapa hari menurut Pak Kudus? Budidaya lele itu menurut saya tergantung pakan. Normalnya
lele 1000 itu pakannya habis 3 sak. Mau dijadiin berapa minggu 3 sak itu tergantung pakan. Dijadiin 1 bulan setengah 3 sak ya panen 90 kilo. Mau dijadiin 2 bulan 3 sak ya tetap panen 90 kilo. Ya tergantung pakan. Normalnya kalau standar untuk 2 bulan itu cara pemberian pakannya itu 5% dari berat badan. Normal pemberian 5% dari berat badan itu normalnya nanti panen 2 bulan pas. Gimana caranya? Yaitu tiap 3 hari sekali ambil nimbang 1 kilo, hitung 1 kilo itu berapa ekor, dikalikan isi bibit, dibagi 5%, itu standar pakan perharinya. Dijadiin 3 kali ya 5% itu, dijadiin 2 kali ya 5% itu, dijadiin 1 kali ya 5% itu. Kalau sistem kenyang baru ada hubungannya dengan air. Kalau sistem kenyang, kalau sistem kenyang itu mau dijadiin panen 1 bulan setengah bisa, tapi airnya nanti sistem airnya harus ada cara beda, harus ada perlakuan air beda. Soalnya saya pernah sharing-sharing di orang Makassar itu nebar bibit dari ukur 2, 3 bulan itu sudah 1 kilo isi 4. Tapi ya itu pakannya full, airnya itu sistem kocor ya Pak ya. Sistem kocor, airnya pakannya itu kenyang terus. Katanya gimana FCR-nya tetap sama FCR-nya. Tapi ya, pakan standar pabrik ya Pak ya? Pakan standar pabrik yang beredar di daerah masing-masing. Iya. Ya gitu menurut saya. Yang protein berapa itu Pak? Untuk lele itu memang standarnya itu protein 3132. Siap. Kalau proteinnya itu di atas 32, nanti permasalahannya itu nanti di ususnya tidak kuat. Iya. Kurang terserap, buang-buang protein. Kalau bicara protein panjang lagi ini. Mungkin kali ini kita fokus di pembibitan sama cara pemberian pakan ini aja. Dari sini saya mulai paham Pak, apa yang saya tanyakan dan dijawab sama Pak Kudus. Jadi kesimpulannya mungkin gini ya Pak, bibit meskipun bibit lele itu ukuran terakhir, gradingan terakhir, kalau kita bisa menanganinya dalam arti pemberian pakan dicampur probiotik, pemberian pakannya normal, terus airnya dijaga, mungkin pertumbuhannya tetap sama Pak ya. Sama, insyaallah. Untuk naik lele berapa tingkat, 1 tingkat itu memerlukan berapa hari, kayaknya itu tergantung dari pakan juga, gitu Pak ya. Dari pemberian pakan. Dari pemberian pakan. Jadi misalkan kita pelihara 1000 lele, itu kan memerlukan pakan sekitar 3 sak, ya Pak ya. 90 kilo. 90 kilo per sak itu 30 kilo teman-teman. Jadi 90 kilo tadi itu mau dikasihkan ke lele berapa kali, dijadikan berapa bulan. Jadi panenannya tetap ya Pak ya, karena FCR-nya standar 1:1. 1 kilo pakan jadi 1 kilo daging, gitu ya Pak ya. Kalau pengen panen 2 bulan berarti standarnya memakai yang sistem 5% dari berat badan lele, gitu ya Pak ya. Jadi 90 kilo itu habis sekitar 2 bulan. Kalau pengen panennya lebih cepat lagi, bisa 90 kilo itu dikasihkan ke lele, misalkan bisa habis 1,5 bulan, mungkin besarnya tetap 90 kilo gitu Pak. Tapi di sini apakah lele sanggup makan dalam 1 bulan 90 kilo? Kalau itu tergantung dari kitanya.
kita harus ngasih pakan lele, mungkin kalau biasanya 3 kali bisa 5 kali atau 6 kali gitu Pak. Tapi kualitas air tetap harus dijaga, karena pakan lele semakin banyak diberikan kepada lele, air semakin cepat jelek gitu Pak ya. Ya. Jadi gitu teman-teman. Ya, terima kasih kepada Pak Kudus atas kunjungannya dan juga ilmunya Pak. Semoga bermanfaat bagi Amin, teman-teman amin, amin. Lele Ya Super Rabbal Madura, Alamin. khususnya bagi saya sendiri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan Pak. Mungkin saya akan tanya-tanya tentang probiotik dan lain-lain gitu Pak. Mungkin pertemuan kali ini cukup ya teman-teman, karena suasana agak berisik juga. Ada bunyi musik ya Pak ya. Mungkin cukup sekian teman-teman, namun yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Teman-teman juga bisa bertanya atau sharing-sharing di kolom komentar. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.